Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keempat norma yang telah saya ketahui dari pelajaran regulasi kendaraan bermotor. Yang pertama ada norma kesopanan. Salah satu contohnya yaitu mengantri dengan tertib dan tidak menyerobot antrean. Seperti yang kita ketahui, untuk menghargai orang lain yang berada di sekitar kita, ketika sedang terjadi antrian, maka kita harus tertib dan tidak menyerobot antrian tersebut agar orang lain dapat merasa nyaman di dekat kita. Yang kedua, menggunakan sapaan sopan saat berbicara dengan orang lain. Ini sangat perlu dilakukan karena anak-anak zaman sekarang kebanyakan akan mengucapkan kata-kata yang kurang sopan seperti anjing itu, kon, dan lain-lain sebagainya. Sangat tidak menghargai orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain yang sedang bekerja. Yang kita ketahui, orang yang sedang bekerja akan berusaha maksimal untuk fokus pada pekerjaan tersebut. Sehingga apabila kita mengganggu pekerjaan orang tersebut, maka ia dapat marah dan itu sangat mengganggu orang lain. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu norma yang mengatur tentang hati nurani. Contohnya yang pertama yaitu tidak membicarakan kekurangan orang lain di depan umum. Apabila kita mengetahui kekurangan orang lain, cukup kita sembunyikan saja dan cukup kita yang tahu. Tidak perlu diumbar kepada orang lain karena itu dapat merusak nama orang lain. Yang kedua, menghormati keputusan dan pilihan orang lain. Kita sebagai manusia tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai pendapat orang lain agar dapat hidup dengan rukun dan nyaman. Yang ketiga, tidak melakukan bullying atau intimidasi. Kita tahu sendiri bahwa bullying merupakan tindakan yang dapat membahayakan dan melukai seseorang, sehingga kita dilarang untuk melakukan bullying kepada orang lain. Yang ketiga yaitu norma agama, norma yang mengatur hubungan antara manusia serta Tuhannya. Contoh yang pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kita sebagai umat manusia tentunya harus memiliki agama serta harus menjalankan ibadah dari agama tersebut untuk menghormati agama tersebut sendiri serta kewajiban kita sebagai manusia. Yang kedua, menghormati perayaan hari-hari besar agama lain. Kita di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui sehingga kita harus hidup toleransi seperti menghormati perayaan agama-agama lain ketika sedang merayakan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Ini merupakan salah satu contoh rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada norma hukum. Salah satu contohnya yaitu tidak melakukan korupsi. Kemarin banyak sekali terdengar bahwa kabar korupsi terjadi di Indonesia, sehingga yang kaya akan semakin kaya dan miskin semakin miskin. Hal tersebut dapat merugikan masyarakat Indonesia serta negara, sehingga sangat dilarang di dalam negara tersebut. Yang kedua, mematuhi aturan hak cipta. Semua orang yang telah menciptakan suatu karya pasti akan memiliki hak cipta, sehingga kita tidak boleh untuk menduplikasinya atau menirunya karena itu milik hak seseorang. Yang ketiga, mematuhi aturan rambu lalu lintas agar perjalanan kita terasa nyaman dan selamat sampai tujuan, maka kita harus mematuhi aturan rambu lalu lintas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.